ditempeli oleh si jaringan epitel. Lalu, apa perbedaan dari kelima jaringan epitel tersebut ya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bio, selamat bertemu kembali dengan saya Indah Nurbaiti, masih dalam pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran biologi. Materi kali ini yaitu mengenai jaringan hewan. Karena jaringan hewan ini materinya cukup banyak, jadi saya bagi menjadi beberapa bagian alias beberapa part. Nah, ini adalah video part pertama. Apa saja sih materi yang akan dibahas pada video part pertama di materi jaringan hewan kali ini? Yuk kita simak langsung. Sebelum kita membahas materi mengenai jaringan hewan di video part pertama, kita bahas yang ini dulu ya. Hewan merupakan organisme multiseluler. Artinya, hewan ini terdiri dari banyak sel. Nah, sel sendiri merupakan unit terkecil dari kehidupan yang melaksanakan fungsi kehidupan, di mana kumpulan dari sel-sel nantinya akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, dan kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Nah, nanti sistem organnya akan membentuk suatu individu. Jadi, jika ini sudah terbentuk semuanya, maka akan terbentuk suatu individu atau organisme, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan, serta organisme lainnya. Nah, begitulah prosesnya. Lalu, jaringan organ dan sistem organ apa saja yang terdapat pada hewan vertebrata ya? Kita lihat saja yuk. Nah, jaringan hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi 4 jaringan dasar. Yang pertama, ini ada jaringan epitel. Yang kedua ada jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan otot. Dan yang keempat ada jaringan saraf. Maksudnya apa saja sih 4 jaringan itu? Fungsinya apa dan letaknya di mana saja? Kita lihat langsung pengertiannya dulu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang memiliki sel-sel dengan susunan rapat yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu organ. Karena merupakan lapisan yang tersusun rapat, berarti otomatis jaringan epitel ini fungsinya untuk perlindungan, alias melindungi sesuatu yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat memiliki sel-sel yang terpisah jauh oleh substansi intersel yang relatif besar, berarti susunannya itu renggang. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot ini memiliki sel-sel yang memanjang, mengandung filamen, sitoplasma, memiliki sel-sel yang saling berhubungan erat, dan dipisahkan oleh jaringan ikat vaskuler halus. Kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf ini memiliki sel-sel yang sangat besar, bercabang-cabang, panjang, dan berkelompok menjadi massa yang agak terpisah. Jadi ini susunannya sangat renggang. Pertama ini rapat, renggang, agak renggang, kemudian sangat renggang. Nah, ini adalah pengertian dari masing-masing jaringan pada hewan yang merupakan jaringan dasarnya. Nah, pada video part pertama di materi jaringan hewan ini nantinya akan dibahas mengenai jaringan epitel dan jaringan ikat. Untuk jaringan otot dan jaringan syaraf nanti akan dibahas pada video part kedua ya.
Kita langsung bahas saja yang pertama mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epitel memiliki sel-sel poligonal yang terkadang tidak teratur. Sel-selnya berbentuk poligonal, terkadang tidak teratur bentuknya. Kemudian sel-selnya tersusun rapat. Karena terdapat atau terletak paling luar, berarti otomatis susunannya rapat. Kenapa? Karena biasanya baik sel maupun jaringan yang letaknya paling luar berarti fungsinya untuk perlindungan. Kemudian yang ketiga, memiliki daya regenerasi sel yang tinggi. Jika jaringan epitel mengalami kerusakan, maka akan cepat berganti dengan jaringan epitel yang baru. Ini maksud dari memiliki daya regenerasi sel yang tinggi, langsung digantikan dengan jaringan epitel yang baru. Kemudian beberapa memiliki mikrofili atau tonjolan. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah atau pembuluh limfa. Lalu bagaimana cara jaringan epitel mendapatkan nutrisi? Nah, nutrisinya diperoleh secara difusi dengan mengambil cairan jaringan ikat yang di bawahnya. Jadi jaringan ikat itu kan ada di bawah jaringan epitel. Nah, nutrisi dari jaringan epitel ini berasal dari jaringan ikat yang ada di bawah jaringan epitel. Lalu apa fungsi dari jaringan epitel? Nah, jaringan epitel memiliki 7 fungsi. Yang pertama, untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada absorpsi, berarti penyerapan. Kemudian yang keempat ada sekresi, pengeluaran. Ekskresi, pengeluaran. Bedanya apa? Sekresi ini pengeluaran, tetapi zatnya biasanya masih bisa digunakan lagi oleh tubuh kita. Sedangkan ekskresi ini adalah pengeluaran, tetapi zatnya sudah tidak berguna bagi tubuh. Kemudian fungsi yang keenam sebagai eksteroreseptor. Artinya apa? Penerima rangsangan dari luar. Artinya menerima stimulus dari lingkungannya. Kemudian yang ketujuh, membantu respirasi atau pertukaran zat. Jaringan epitel ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada jaringan epitel pipi. Yang kedua, ada jaringan epitel kubus. Yang ketiga, ada jaringan epitel silindris. Yang keempat, ada jaringan epitel transisional. Dan yang kelima, ada jaringan epitel kelenjar. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada epitel pipi, yang namanya pipi berarti tipis, gepeng. Kemudian epitel kubus, namanya juga epitel kubus berarti bentuknya seperti kubus. Kemudian ada epitel silindris. Loh, kok di sininya epitel batang? Kenapa? Karena epitel silindris ini bisa disebut juga dengan epitel batang. Karena bentuknya itu panjang-panjang seperti batang. Kemudian ada epitel transisi, bentuknya seperti ini. Dan epitel kelenjar. Ini bentuknya bermacam-macam. Kenapa? Karena epitel kelenjar itu kan menempel pada kelenjar. Jadi epitelnya bentuknya itu sesuai dengan bentuk kelenjar yang ditempelinya. Seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya ya. Yang pertama ada jaringan epitel pipi. Nah, jaringan epitel pipi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, epitel pipi selapis, dan yang kedua, epitel pipi berlapis.
Nah, epitel pipi selapis berarti hanya terdiri dari satu lapisan jaringan epitel. Sedangkan epitel pipi berlapis berarti jaringan epitelnya berlapis-lapis, lebih dari satu. Kemudian yang kedua ada jaringan epitel kubus. Ini juga terbagi menjadi dua. Ada jaringan epitel kubus selapis dan jaringan epitel kubus berlapis banyak. Bentuknya seperti ini. Yang namanya selapis berarti jaringan epitel kubusnya hanya selapis. Yang berlapis banyak berarti jaringan epitel kubusnya berlapis-lapis. Kemudian yang ketiga ada jaringan epitel silindris. Ini ada jaringan epitel silindris selapis, kemudian ada jaringan epitel silindris berlapis banyak. Ini yang di bawah yang selapis, ini yang di atas yang berlapis banyak. Kalau yang ini yang di atas ini yang selapis, ini yang di bawah dan di bawah. Ini yang di bawah, dan ini yang di bawah, ini yang berlapis banyak. Kalau yang ini yang di bawah, ini yang selapis, ini yang di atas yang berlapis banyak. Kemudian yang keempat, ada jaringan epitel transisional bentuknya seperti ini, dan jaringan epitel kelenjar. Ingat ya, jaringan epitel kelenjar itu bentuknya sesuai dengan kelenjar yang ditempeli oleh si jaringan epitel. Lalu, apa perbedaan dari kelima jaringan epitel tersebut ya? Kita lihat. Kita bahas satu persatu. Dari mulai jaringan epitel pipi selapis. Jaringan epitel pipi selapis ini terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, dan kapsula glomerulus pada ginjal atau kapsula Bowman. Nah, fungsinya biasanya terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan, biasanya pada proses pembuatan urin. Kemudian epitel pipi berlapis. Jaringan ini biasanya melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. Kemudian ada epitel kubus selapis. Permukaan dalam lensa mata. Nah, jaringan epitel kubus selapis ini biasanya terletak pada permukaan dalam lensa mata, permukaan ivari atau indung telur, dan saluran nefron pada ginjal. Nah, fungsinya biasanya untuk pelindung atau proteksi, selain itu untuk adsorpsi dan penghasil mukus. Mukus itu lendir. Kemudian epitel kubus berlapis. Ini biasanya terletak pada saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit, dan berfungsi untuk lapisan pelindung serta penghasil mukus. Berarti yang namanya jaringan epitel kubus, baik yang selapis maupun berlapis, ini sama-sama menghasilkan mukus atau lendir. Kemudian ada jaringan epitel silindris selapis. Nah, jaringan ini terletak pada lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan bagian atas. Fungsinya untuk sekresi, adsorpsi, dan proteksi. Oke, lanjut ya. Epitel silindris berlapis banyak, maaf ini kurang satu. Epitel silindris berlapis banyak ini biasanya terletak di laring, faring, dan kelenjar ludah serta trakea. Nah, fungsinya biasanya untuk perlindungan dan juga untuk sekresi.
Kemudian selanjutnya, epitel transisional ini biasanya terletak pada ureter, uretra, dan kandung kemih. Fungsinya untuk peregangan. Kemudian epitel kelenjar ini terletak pada kelenjar endokrin dan eksokrin. Fungsinya untuk sintesis, penyimpanan, dan sekresi. Kita lanjut ke jaringan yang kedua, yaitu ada jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, namanya juga jaringan ikat, berarti fungsi yang pertama atau fungsi utamanya yaitu adalah pengikat dan penyambung antar jaringan. Contohnya pada jaringan ikat tendon sebagai penyambung antara jaringan tulang dengan jaringan otot. Selain itu, berfungsi juga untuk penyokong dan pembentuk struktur tubuh, contohnya pada jaringan ikat tulang. Kemudian penyimpan energi, contohnya pada jaringan ikat lemak, pertahanan tubuh terhadap bibit penyakit, perlindungan suatu organ yang nantinya akan membentuk selaput tipis dan membungkus organ-organ tubuh. Kemudian transport cairan tubuh biasanya pada jaringan ikat darah dan jaringan limfa. Ini jaringan ikat ya, bentuknya seperti ini. Nah, jaringan ikat tersusun dari dua macam. Yang pertama, bahan intersel atau matriks, dan yang kedua ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Bahan intersel matriks ini terdiri dari dua substansi. Yang pertama ada substansi intersel amorf atau yang tidak berbentuk, biasanya cairan homogen yang berbentuk sol gel atau gel kaku. Jadi bentuknya seperti gel dan ada juga seperti gel tetapi agak kaku. Kemudian substansi intersel fibrosa, berarti seperti benang-benang tipis ya. Nah, substansi intersel fibrosa ini terdiri dari serat kolagen, retikular, dan elastik. Sedangkan sel-sel penyusun jaringan ikat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama ada fibroblast. Fibroblast ini merupakan sel penyusun jaringan ikat dengan jumlah terbanyak, yang mana biasanya terletak pada jaringan ikat longgar dan mampu beregenerasi seumur hidup. Karena mampu beregenerasi seumur hidup, maka fibroblast ini dinamakan sel tetap pada jaringan ikat. Kemudian yang kedua ada makrofag atau histiosit. Ini juga jumlahnya sama banyaknya dengan fibroblast dan terletak pada jaringan ikat longgar. Fungsinya untuk reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim. Kemudian yang ketiga ada sel lemak atau sel adiposa. Nah, biasanya tersusun dari satu sel atau berkelompok sepanjang pembuluh darah. Kemudian ada mast cell atau sel tiang. Ini biasanya tersebar luas dalam jaringan ikat atau membentuk kelompok kecil dekat pembuluh darah. Kemudian ada sel plasma. Sel plasma ini jarang ditemukan dalam jaringan ikat. Biasanya sering ditemukan di bawah jaringan epitel yang basah, terutama pada saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Kemudian ada sel pigmen. Nah, sel pigmen ini mengandung pigmen kromatofor yang biasanya dapat memantulkan cahaya.
Terdapat di jaringan ikat pada kulit, lapisan koroid mata, dan diameter pada saraf. Jenis dari sel pigmennya ini adalah melanosit yang mengandung melanosom dan pigmen melanin atau pigmen coklat kehitaman, yang mana pigmen melanin ini dapat menyerap cahaya matahari. Ini yang membuat orang yang berkulit hitam itu akan tahan terhadap panas dibandingkan dengan orang yang berkulit putih, karena banyak dan sedikitnya pigmen melanin pada kulit si manusia tersebut. Yang selanjutnya ada leukosit. Leukosit ini terdiri dari limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan asidofil. Kemudian terakhir ada sel mesenkim. Sel mesenkim ini berukuran lebih kecil dari fibroblast dan ditemukan di sepanjang pembuluh kapiler. Jaringan ikat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan ikat sejati, yang kedua ada jaringan ikat cair, dan yang ketiga ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati terbagi menjadi 2 lagi, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian jaringan ikat cair juga terbagi menjadi 2, yaitu jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan ikat penyokong juga terbagi menjadi 2, yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang ikat longgar, jaringan ikat longgar terbagi menjadi 3. Jaringan mukosa, areolar, dan lemak atau adiposa, dan retikuler. Kemudian jaringan ikat padat ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan darah terdiri dari plasma darah, trombosit, dan sel darah. Sel darahnya berarti ada 2, ada eritrosit dan leukosit. Kemudian ada jaringan tulang rawan. Dibagi menjadi 2, jaringan tulang rawan hialin yang biasanya berwarna bening atau putih kebiruan, dan jaringan tulang rawan elastik yang biasanya berwarna kuning. Kemudian ada jaringan tulang keras atau osteon. Komponennya itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen non-seluler yang disebut dengan matriks dan komponen seluler yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Tulang keras dibagi menjadi 2, yaitu tulang spongiosa atau spons dan tulang kompak. Ini tulang keras ya. Ini tulang spons, karena namanya spons berarti ada rongganya atau memiliki pori-pori. Sedangkan tulang kompak berarti bentuknya lebih rapat. Lalu apa ya perbedaan dari ketiga macam jaringan ikat yang dijelaskan tadi? Ini dia tabel perbedaan jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat sejati, ikat cair, dan yang ketiga ada jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat sejati kan tadi dibagi menjadi 2 ya. Ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat longgarnya terbagi menjadi 4 tadi. Ada jaringan mukosa, areolar, jaringan lemak, dan jaringan retikuler. Nah, jaringan mukosa ini biasanya terletak di tali pusar bayi. Kemudian jaringan areolar terletak di antara kulit dengan otot.
pengikat atau pembungkus jaringan lain, misalnya pembuluh darah dan syaraf. Kemudian jaringan lemak terletak di bawah kulit persendian, sumsum tulang, di sekitar ginjal, dan di belakang bola mata. Sedangkan jaringan retikuler ini terletak di nodus limfa, sumsum tulang belakang, limpa, dan hati atau hepar. Kemudian jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini terbagi menjadi dua. Jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur ini biasanya terletak di tendon, ligamen, dan aponeurosis. Jaringan ikat padat tidak teratur ini terletak pada fascia dermis, berarti pada bagian wajah. Fascia itu kan wajah. Kemudian periostem, perikondrium, serta kapsul organ hati dan testis. Kemudian jaringan ikat cair ini terbagi menjadi dua, jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah ini terletak di semua organ, karena darah itu kan ada di semua organ ya. Kemudian jaringan limfa ini terletak di tonsil limfa, timus, dan saluran pencernaan. Kemudian jaringan tulang rawan ini terbagi menjadi tiga tadi. Tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibroblast. Letaknya, tulang rawan hialin ini terletak di sendi tulang ujung tulang rusuk pada tulang dada. Jadi terletak di sendi tulang, di ujung tulang rusuk pada tulang dada, hidung, laring, trakea, dan bronkiolus. Berarti pada paru-paru. Kemudian tulang rawan elastis. Ini terletak pada saluran telinga, bagian luar, daun telinga, saluran eustachius, dan laring. Berarti kebanyakan di telinga, bagian telinga. Kemudian tulang rawan fibroblast. Ini terletak di ruas tulang belakang, simfisis pubis, berarti di kemaluan, persendian tulang bahu dan paha, serta tempat lekat tendon dan ligamen. Kemudian tulang keras dibagi menjadi dua, tulang spongiosa dan tulang kompak. Tulang spongiosa biasanya terletak pada bagian dalam dekat sumsum tulang, sedangkan tulang kompak terletak pada bagian luar dari tulang spons. Selesai materinya. Ini adalah materi-materi pada video part pertama materi jaringan hewan. Oh ya, satu pesan dari saya. Karena ini masih dalam kondisi pandemi, jadi jangan lupa pakai masker saat akan bepergian dan jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Jaga kesehatan. Ingat, kesehatan itu asalnya dari diri kalian sendiri. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.